Kembali kita masih mempelajari kitab Timotius, yaitu surat kepada Timotius yang dituliskan oleh Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai rasul, bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba Tuhan. Di sini Paulus berkata kepada Timotius bahwa untuk menjadi seorang pemimpin jemaat, dia akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pada waktu itu juga terjadi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan kemudian itu juga diperingatkan kepada Timotius bahwa hal itu akan terjadi. Jadi di dunia yang dikuasai oleh kegelapan itu, di mana kegelapan itu belum juga musnah, di mana Tuhan Yesus sudah datang membawa terang, terjadi pertarungan antara gelap dan terang. Kita masih melihat di dunia ini ada kejahatan. Kita bisa melihat ada pertarungan antara kejahatan dan kebenaran. Dan kita masih melihat di dunia ini pertarungan sampai pertarungan yang juga besar, sampai perang-perang yang besar. Itu merupakan sebuah bukti adanya kebenaran dan ketidakbenaran. Dan itu merupakan sebuah bukti bahwa Allah masih mengizinkan itu semua terjadi untuk manusia pada saat ini harusnya kembali kepada Tuhan untuk hidup damai. Tetapi yang kita lihat adalah selalu saja terjadi pertarungan-pertarungan baik dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun dalam bangsa dan negara. Padahal seharusnya sebagai sesama ciptaan Tuhan kita tidak perlu bertarung, harusnya saling membangun hidup yang baik. Karena itu kalau kita melihat sampai saat ini perang-perang itu tidak pernah berhenti, ya. Meskipun ada lembaga-lembaga yang mendamaikan, tetapi perang-perang itu tidak pernah berhenti. Kenapa demikian? Karena semangat berperang, semangat menguasai, dan juga masih ada dalam kehidupan manusia itu saling menghancurkan, saling memusnahkan. Dan kalau itu yang terjadi adalah maka perang tidak pernah berhenti. Harusnya kita juga menyadari hal demikian. Dan kemudian juga terkait dengan kehidupan sebagai jemaat, dikatakan juga bahwa ternyata dalam kehidupan agama Kristen juga ada, ya, diingatkan terjadi ajaran-ajaran yang tidak tepat. Kita sudah mendengar berbagai cerita di YouTube dan segala macam. Kita sudah mendengar cerita tersebut. Tapi tentu saja kita tidak perlu marah, kita tidak perlu emosi dengan hal yang demikian. Tetapi seharusnya kita juga bersikap waspada dan hati-hati dan belajar dengan baik untuk memperingatinya. Bukan kemudian saling bertempur yang terjadi di YouTube itu. Tetapi bagaimana kita waspada, kita memahaminya. Saya seringkali juga menghadapi hal demikian. Bahkan ada orang yang mengundang saya untuk berbicara diperhadapkan dengan orang-orang lain. Tapi saya katakan kalau untuk diskusi, untuk bicara sesuatu yang baik boleh. Tapi kalau hanya untuk bertarung siapa benar siapa salah, saya tidak punya waktu banyak untuk hal yang demikian. Tapi kita membagikan yang benar, nah bisa. Bukan saya tidak bisa berdiskusi dengan hal tersebut. Ya, banyak sekali orang juga mengundang saya untuk hal yang demikian. Tapi saya mengatakan biarlah kita mencari sesuatu yang kebaikan bersama. Demikian juga dalam jemaat, ya Bapak Ibu, bukan berarti di sini kita cari-cari siapa ya yang mengajarkan yang benar, tidak demikian. Kita tidak diminta untuk menghakimi. Kita hanya diminta diingatkan supaya untuk saling mengingatkan. Jadi di gereja itu kita tidak diminta menghakimi. Kita diminta untuk saling mengingatkan untuk bertumbuh dengan benar. Kita tidak diizinkan untuk menghakimi, misalnya, anggota gereja ini yang seperti ini adalah kambing, yang seperti ini adalah domba. Tidak dikatakan demikian. Meskipun terjadi ada demikian, itu kita tidak diizinkan menghakimi. Tetapi bagaimana caranya kita membawa setiap orang itu kepada Tuhan. Jadi sekali lagi demikian juga ketika menghadapi ajaran-ajaran yang tidak benar, kita diingatkan supaya hati-hati, tetapi jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran tidak benar, tapi juga kita harus hati-hati bagaimana bisa membawanya kepada yang benar. Nah memang pengalaman saya belajar Alkitab memang tidak mudah ya. Saya bertahun-tahun belajar Alkitab gitu ya. Dari tahun 86 semangat belajar gitu Alkitab. Tapi sampai sekarang tidak tamat-tamat gitu ya. Dan sudah mengajar di berbagai sekolah tinggi teologi, bahkan sampai sekarang juga masih menjadi pembina di pendidikan tinggi teologi. Dan saya sedang berjuang untuk menghadirkan universitas Kristen ya, di
di Indonesia ini. Jadi perjuangannya berat sekali. Sudah ada satu sekolah tinggi yang sedang saya siapkan untuk menjadi universitas. Jadi nggak gampang gitu ya, banyak sekali. Sebenarnya sudah ada tawaran dari 3 sekolah tinggi untuk kita tolong saya untuk menjadi universitas. Gitu. Dan saya selalu katakan sebenarnya saya lebih senang membangun mutunya dan kemudian mereka menghadirkan para pemimpin-pemimpin tamatan-tamatan yang baik. Tapi itu mungkin gampang. Dan kembali kepada persoalan kita, yaitu Timotius dikatakan hati-hati akan ada tiruan-tiruan. Ya, iblis itu kan masih ada. Iblis kan belum dibuang ke neraka, belum ada penghakiman. Jadi kejahatan itu masih ada. Dan iblis itu kan selalu meniru kebenaran. Peristiwa di Taman Eden itu menarik sekali. Lalu saja iblis itu menyamar sebagai sesuatu yang baik. Saya selalu katakan waktu peristiwa di Taman Eden kan dikatakan kan oleh iblis. Iblis menawarkan kecurigaan kepada Adam dan Hawa. Seakan-akan dikatakan begini, Adam, kamu tahu gak, Allah yang menciptakan kamu itu tidak ingin kamu menjadi seperti dirinya. Nah, kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi Allah itu tidak mau disaingi. Jadi kan begitu ya. Jadi iblis itu seperti penolong, padahal dia ingin menghancurkan Adam dan Hawa. Dia menyamar, memberikan sesuatu kebaikan, padahal ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia akhirnya mendapatkan hukuman dan dia dikeluarkan dari Taman Eden pada waktu itu. Dia tidak lagi menikmati Taman Eden yang dianugerahkan Tuhan. Jadi cara-cara yang demikian sampai hari ini tetap terjadi. Makanya hati-hati kalau begitu ya. Bukan hanya di dalam gereja, di dalam dunia ini terjadi pertarungan-pertarungan tersebut. Makanya kita harus hati-hati, bukan mendengar. Jadi saya selalu katakan, sebenarnya bukan hanya mendengar ajaran-ajaran di gereja, mendengar ajaran-ajaran di luar juga hati-hati. Makanya kalau kita selalu ingatkan ya, kalau teman-teman itu kan, kalau kami kan di kalangan ilmiah kan selalu mengingatkan, kalau dapat data itu hati-hati gitu. Datanya dari mana? Biarpun yang bicara itu profesor, siapapun juga, datanya dari mana? Kalau bukan bidangnya dan tidak ada datanya, tidak usah didengarkan. Karena klaim kebenaran itu dari data. Demikian juga ketika kita mendengar orang berbicara tentang Alkitab, kita perlu tanya, datanya di mana? Kalau tidak ada datanya, ya kita tidak perlu mendengarkan. Karena klaim pernyataan itu ada dari data. Kita bisa menjelaskan Alkitab berkata demikian, Tuhan berkata demikian. Pertanyaannya, datanya dari mana? Dari Alkitab. Nah, kita harus hati-hati. Bagaimana iblis menipu Adam dan Hawa. Padahal Adam dan Hawa dikatakan oleh Allah sendiri, kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu akan mati. Tapi kalau kata iblis, enggak, buah pengetahuan baik dan jahat itu akan membuat kamu seperti Allah. Menarik kan? Menarik seperti itu. Dan kemudian ditipulah Adam dan Hawa itu, dan kemudian dia ingin menjadi seperti Allah. Seperti juga iblis sebenarnya ditaklukkan oleh Allah karena dia ingin menjadi Allah, menyayangi Allah. Maka dia harus diusir dari singgasana Allah itu sendiri. Dan tipuan-tipuan itu terjadi seperti itu. Maka itu ketika kita melihat hal itu, kita harus hati-hati mencocokkan. Walaupun sebenarnya terjadi perdebatan juga bahwa Adam dan Hawa berkeras bahwa tidak boleh, tetapi kemudian ketika dia mendengarkan terus suara itu dan dia bersikap netral, itulah yang menjadi persoalan. Manusia selalu ingin bersikap netral, padahal manusia itu tidak bisa netral. Ya, dia bisa netral. Dia itu tergantung dengan apa yang mempengaruhi di kepalanya. Membaca Alkitab juga nggak bisa netral. Tidak ada manusia itu membaca Alkitab yang netral, tidak ada. Ya. Dan itu pertarungan yang tidak mudah. Nanti orang-orang yang belajar tentang Alkitab yang penafsiran Alkitab yang begitu kuat baru mengerti. Tapi yang belum mungkin tidak mengerti. Tidak ada orang yang bisa mencapai pengetahuan tentang Allah yang sempurna. Tidak ada. Mereka menginterpretasi, mereka menafsir. Tidak ada yang absolut. Meskipun mereka mendengarkan suara Tuhan, Tuhan berbicara, tidak ada validasinya, tidak ada yang memastikan itu benar suara Tuhan, itu benar Tuhan atau tidak ada. Jadi kita tidak bisa mengklaim itu adalah sesuatu yang absolut. Kita bisa mengatakan dengan judul sepertinya, seakan-akan. Tapi karena sepertinya seakan-akan itu bukan sesuatu yang pasti.
Maka kemudian kita mencari pembenarannya dari mana? Pembenarannya dari dalam Alkitab. Jadi kalau kita mendengar ajaran-ajaran yang tidak tepat, maka kita harus kembali ke data. Ya. Datanya apa? Alkitab. Apakah Allah mengatakan demikian? Gitu. Kemudian kalau kurang jelas lagi, apakah ayat-ayat di dalam Alkitab mengatakan demikian? Nah, kalau tidak mengatakan demikian, berarti sesuatu yang tidak tepat. Dan kemudian yang menariknya lagi adalah, ternyata di sini dikatakan juga ada orang-orang yang sebenarnya hatinya tidak tulus begitu. Kita bukan menghakimi lagi. Ada banyak orang bermain di agama, maafkan saya juga, bermain di agama, entah agama apapun juga. Bermain di agama karena agama itu menjadi tempat pencaharian yang menarik. Di Indonesia ini aktivitas agama itu menguntungkan sangat luar biasa. Ya. Makanya itu saya juga heran, kok KTP aja pakai nama agama, gitu ya. Berkali-kali suka tanya, apa sih? Saya buka rekening aja mesti pakai nama agama, gitu kan? Saya pernah berkali-kali mengatakan, apa tuh nama-nama itu? Luar rame kan? Kemudian disuruhlah segala macam juga pakai nama agama. Ya. Terus sekolah juga beragama, rumah sakit juga beragama. Agama itu kan harusnya kan tidak seperti itu, gitu kan, harusnya kan terkait dengan Tuhan, gitu ya. Terkait hubungan pribadinya, terkait dengan hubungan pribadinya dengan Tuhan, bukan organisasi-organisasi yang seperti itu. Dan karena demikian, banyak orang juga berada di agama itu untuk keuntungan. Awal gereja adalah sebuah persatuan kecil, gereja-gereja rumah. Gereja itu bukan sinagog, karena gereja berbeda dengan sinagog agama Yahudi. Meski pertamanya yang menjadi Kristen atau menjadi pengikut Yesus adalah orang-orang yang dari sinagog, dan mereka diskusi seperti yang di sinagog, di rumah ibadah Yahudi. Tetapi gereja bukan orang Yahudi, bukan agama Yahudi, ya. Seperti itu. Nah, itu jangan hubungkan perang-perang itu dengan agama. Ya. Perang-perang itu politik, tidak ada hubungannya dengan agama. Jangan percaya ada perang agama. Tidak ada perang agama. Ya. Saya pernah membuat penelitian. Waktu itu saya ingin membuat namanya disertasi saya tentang toleransi antar kelompok agama di Indonesia. Profesor saya bilang begini, betul ada agama yang tidak toleran. Saya nggak bisa menjawabnya. Ternyata memang tidak ada tidak ada bukti bahwa agama itu tidak toleran. Tidak ada. Memang di tempat tertentu misalnya ada kerusuhan yang mengatasnamakan agama. Bukankah di tempat lain ada perdamaian yang mengatasnamakan agama? Kalau agama di satu tempat membawa perdamaian, di satu tempat mendapat kerusuhan, maka kerusuhan dan perdamaiannya belum tentu karena agama. Bukan karena agama, karena yang lain-lain. Jadi tidak bisa didefinisikan agama itu membuat damai, agama itu membuat kerusuhan. Tetapi dari sebuah keyakinan agama dapat didefinisikan bahwa semua agama ingin menghadirkan perdamaian. Itu bisa. Nah, itu profesor saya bilang, kalau begitu bagaimana Anda membuat bahwa ada agama yang tidak toleran? Tidak ada agama yang tidak toleran harusnya. Harusnya tidak ada. Harusnya semua agama adalah toleran. Harusnya menerima yang lain, menerima sesama manusia. Kalau sampai ada yang tidak toleran, itu bukan agama. Itu individu yang mempunyai kepentingan tertentu. Ya. Nah, seperti itu juga ketika orang masuk dalam gereja, dalam rumah ibadah, ada kepentingan. Nah, kita mesti hati-hati, ada kepentingan tertentu, sehingga kemudian bisa jadi mereka menjadi pemimpin jemaat. Sekali lagi saya tidak menghakimi. Bisa jadi mereka menjadi pemimpin jemaat, dan ada kemudian dijadikan hamba-hambanya untuk kepentingan tokoh-tokoh tersebut. Maka itu di Asia itu kita mesti hati-hati. Di Asia itu kan selalu kita mengidolakan pemimpin. Di Asia itu, pokoknya pemimpin itu menjadi idola. Bahkan pemimpin jadi seperti Tuhan. Kita bukan lagi menghamba kepada Tuhan, tapi menghamba kepada pemimpin. Ini merupakan kesalahan besar. Saya selalu mengingatkan para pemimpin yang merasa pengikutnya banyak, sangat loyal kepada dia, hati-hati, karena dia bukan Tuhan. Loyalitasnya bukan kepada pemimpin, bukan kepada orang, tetapi kepada Tuhan. Jadi kalau kita bekerja bersama-sama, loyalitas dalam kebersamaan itu untuk bersama, bukan untuk pribadi. Jangan untuk seorang pribadi, karena kalau seorang pribadi itu untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani dirinya sendiri.
Jadi kemudian yang diperingatkan adalah bukan saja ajaran-ajaran itu disimpangkan, tapi memang motivasinya tidak benar. Sebenarnya sederhana lah untuk kita mau mengikuti orang itu benar atau tidak. Ikuti saja dia terus. Kalau dia tidak konsisten ajarannya dengan hidupnya, ya mesti hati-hati. Berarti dia belum ada mengalami kedewasaan. Harusnya orang yang benar kan punya pengetahuannya bertumbuh dan dia berusaha untuk melakukannya. Apa yang dikatakan dan dia lakukan. Kalau apa yang dikatakan tidak dia lakukan, ya paling tidak mungkin dia anak kecil, belum bertumbuh, anak-anak secara rohani bisa. Tapi juga ada yang sengaja kata-katanya begitu, tapi tidak dilakukan, itu penipuan. Sekarang ini mengerikan. Sekarang kan kalau hoax itu kan sesuatu yang terjadi masa lampau, seakan-akan dibawa sekarang ini. Sekarang ini bukan seperti itu. Mereka membuat sesuatu yang tidak pernah terjadi, dianggap pernah terjadi, diusahakan pernah terjadi. Makanya benturannya mengerikan. Tidak pernah terjadi, tapi dianggap terjadi. Ini kita akan menemukan sekarang di dalam pertarungan informasi sekarang ini yang mengerikan. Makanya hati-hati. Dia tuh sebenarnya seakan-akan terjadi, sudah terjadi, padahal belum pernah terjadi. Itu yang paling mengerikan, lebih mengerikan dari hoax. Itu kalau pernah belajar namanya simulasi tipuan itu terjadi. Coba aja Anda lihat kalau Anda belajar salah satu teknik pemasaran itu kan mengerikan sekali kan. Orang tidak pernah pakai apa-apa jualannya, tapi dia merasa memakainya dan menikmatinya. Kemudian orang lain beli, padahal dia tidak pernah membeli. Dia merasa sepertinya dia sudah menggunakan itu, meyakini, dan orang lain kemudian beli. Karena dia pikir betul-betul terbukti, belum tentu. Itu juga bisa. Itu kayak seperti kita belajar mobil pakai alat simulator itu ya, seperti naik mobil beneran gitu. Padahal kan bukan mobil beneran kan, mobil-mobilan. Nah, kejadian-kejadian itu yang tidak pernah terjadi itu yang harus hati-hati. Nah, caranya memang paling mudah itu melihatnya ada terus-menerus. Ya. Tidak gampang. Maksudnya mesti ada. Kalau orang mengatakan kemudian dia tidak buat, kan susah. Jadi kalau dalam kehidupan yang benar, Kristen adalah integritas, bukan kebohongan. Kalau kita tidak punya integritas, itu gimana? Makanya kalau kita ingin menjadi pelayan Tuhan harus hati-hati. Ya. Menjadi pemimpin hati-hati. Saya selalu ingatkan, menjadi pemimpin itu hati-hati. Kalau kita tidak berintegritas, kita tidak berjuang dengan diri kita, ya nyuruh orang menjadi pemimpin itu kan penipuan, bahaya itu. Kita menghadirkan generasi-generasi yang lebih kacau banget. Ya terus terang itu tidak terjadi. Nggak ada ketegasan dengan dirinya, tapi dengan orang lain tegasnya luar biasa. Itu sudah benar. Ya, saya katakan kalau ini menjadi pemimpin yang benar, pemimpin rohani yang benar, tegas lalu dengan diri sendiri, baru tegas kepada orang lain. Tapi yang terjadi dalam penipuan adalah apa? Tegasnya kepada orang lain, kepada diri sendiri tidak. Legalisme itu begitu. Sama orang lain begini, harus begini, tapi untuk dirinya tidak. Karena memang dia tidak mampu untuk buat itu. Orang-orang yang terjebak dengan legalisme dia tahu, dia tidak mampu berbuat itu. Maka itu dia paksa orang lain buat itu. Dan dia sembunyikan diri bahwa dia tidak bisa buat itu. Itu legalisme mengerikannya. Makanya legalisme itu mengerikan sekali. Kalau salah begini, orang begini, pokoknya semuanya legalis gitu. Nah itu mengerikan. Kalau legalis itu benar-benar ada, maka tidak ada komunitas legalis. Karena komunitas itu akan musnah dengan sendirinya. Karena tidak ada yang sempurna. Kalau kita menerapkan di sini legalis, ya, kalau jam 9 tidak datang, pintu ditutup. Dulu saya ibadah begitu. Ya, waktu saya zaman dulu, kalau pemuda-pemuda secara idealis gitu, misalnya kita ibadah jam 7 pagi. Jam 7 pagi, pintu ditutup. Dan orang tidak bisa masuk lagi ke ruang ibadah itu. Wah, kalau salah gitu. Ada yang datang, kan kalau segala macam, mungkin macet atau apa, nggak bisa lagi pulang. Gara-gara terlambat, guys. Nah, saya nggak tahu kalau pas pendetanya macet, terlambat, dia masih bisa datang nggak? Kan itu nggak boleh kan? Meskipun pendetanya, kalau sudah kita katakan legalis, jam 7 misalnya, bukan hanya jemaat yang tidak boleh masuk, tapi pendetanya tidak boleh masuk ke dalam gereja. Jadi pendidikan kita di negeri ini kacau. Kalau misalnya mahasiswa 3 kali tidak datang, tidak boleh ikut ujian. Tapi dosennya 5 kali tidak datang masih buat ujian.
Saya sering tegur ke dosen-dosen, karena kan saya sering mengajar dosen kan. Anda ini banyak ngomong aja, ngomong kosong gitu. Karena menyuruh mahasiswa masuk tidak boleh lebih dari 3 kali, tapi Anda mengajar masuk lebih dari 3 kali, berani buat ujian, nggak benar gitu. Kadang-kadang saya bicara dengan dosen-dosen yang begitu. Harusnya kan begitu kalau legalis, kalau bicara tentang legalis. Makanya kita tidak bisa legalis sebenarnya. Kemudian apa lagi? Ada hal semua kita boleh menuju kepada kesempurnaan, tapi kita tidak sempurna. Maka itu kita mesti hati-hati. Kalau kita memang gagal, ya nggak apa-apa. Jadi jangan mengatakan, oh kalau kita mengatakan integritas berarti kita tidak pernah salah. Bukan. Kita bisa salah, kita bisa gagal. Kita akui saja kegagalan kita, nggak apa-apa gitu. Kita salah, kita gagal, nggak apa-apa. Justru kalau kita merasa sempurna itu yang berbahaya. Kalau kita tidak mengakui kegagalan dan tidak sempurna itu bahaya. Yang paling baik adalah mengakui kegagalan, mengakui ketidaksempurnaan, sehingga kita bisa saling menolong. Baru lebih baik. Yang saya lihat adalah orang selalu mengklaim ini sudah benar dan tidak bisa lagi ditolerir. Tidak bisa di dunia ini. Tidak ada yang absolut. Ya, yang absolut hanya Tuhan, yang mutlak hanya Tuhan. Ya. Jadi banyak kita terjebak represi ya di mana-mana gitu. Ada pemimpin-pemimpin yang diktator gitu. Pemimpin diktator menerapkan itu kan legalis. Sebenarnya dia sendiri kalau dia dikenakan pasti dia juga apa? Tidak benar. Kenapa disebut diktator? Karena untuk orang lain dia keras, untuk diri sendiri dia tidak keras. Itu kan diktator kan sebenarnya kan. Dia mau maunya saja gitu. Itu pemimpin mau maunya saja. Tapi kemudian bagaimana selanjutnya kata Alkitab? Kata Alkitab bagaimana supaya kita terhindari ya? Dikatakan sebab semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, karena semua itu dikuduskan oleh perkenalan dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok iman, dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi menghadapinya bukan marah-marah, menghadapinya bukan terus menghakimi orang lain, bukan. Menghadapinya adalah bangun diri sendiri. Ya. Kalau ada ajaran-ajaran yang tidak benar, ya belajarlah yang benar supaya bisa menasihati orang lain. Jangan baru belajar sedikit sudah marah-marah ke orang lain. Ya, ini saya sering lihat. Baru tahu sedikit sudah merasa tahu banyak. Akhirnya terjadi debat kusir yang tidak produktif, begitu kan? Tidak produktif itu. Harusnya kan kalau tahu sedikit ya bilang aja saya tahu sedikit. Kemudian teman kita tahu sedikit, nah, sama-sama tahu sedikit. Kalau kita mau belajar kan tahu lebih banyak daripada kita merasa tahu segalanya sehingga kita tidak tahu apa-apa. Dan bertumbuhlah selalu dalam pelajaran-pelajaran yang benar tersebut. Jadi Bapak Ibu, ya sekali lagi memang tidak mudah. Ya, hidup di dalam Tuhan, hidup benar tidak mudah. Kita membutuhkan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tapi syukurlah karena Allah yang menjadi manusia itu dalam menembus dosa kita bisa berlatih untuk hidup lebih baik lagi, hidup lebih baik lagi. Ya. Dan kemudian lebih baik kita melepaskan penghakiman kepada orang lain karena memang kita bukan hakim. Ya. Tapi kita bisa mendisiplinkan diri, berintegritas bisa. Tapi tidak perlu menghukum diri kita dengan kelemahan-kelemahan kita. Tapi mohonlah kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan baik. Dan kita terus belajar. Orang yang tidak pernah mau belajar, berubah, itu ya akan menyakitkan orang lain. Ya, apalagi kalau Anda menjadi pemimpin ya, tidak mau belajar, tidak mau berubah, kasihan orang lain. Ya. Saya ingatkan makin tua ini kita tuh makin susah berubah. Ya. Makanya bahaya ini. Makin tua kita makin susah berubah ya. Ya. Tapi kalau kita tidak belajar berubah dari awal, maka perubahan itu makin menyakitkan. Ya, maka itu saya selalu belajar untuk berubah. Itu pun tidak gampang. Saya selalu belajar. Sampai sekarang ini saya masih belajar terus. Ya. Maka itu saya kadang-kadang suka heran kalau orang baru sedikit tahu sudah ahli. Seperti misalnya kalau bicara tentang teman-teman dengan kurikulum gitu, saya kadang-kadang heran. Ada orang baru belajar kurikulum sudah ahli kurikulum. Padahal saya ini sudah buat disertasi kurikulum, masih belajar terus gitu ya. Itu saya juga bingung juga ya. Demikian juga dalam berteologi. Dalam berteologi itu saya belajar sangat keras ya. Saya bisa katakan sangat keras karena waktu saya kuliah juga biasanya saya dalam kuliah awal-awal kuliah juga begitu. Saya mendapatkan selalu nilai-nilai yang baik dan kemudian mengambil kuliah
tingkat magister, saya biasanya ambil yang susah-susah gitu. Saya itu suka belajar yang susah. Karena untuk yang gampang saya tidak suka belajar. Karena yang gampang itu nggak perlu saya belajar di sebuah pendidikan, saya belajar sendiri. Tapi kalau susah-susah, saya suka belajar. Sampai orang bilang, Bapak ini kok susah ya? Ya kalau susah saya perlu belajar. Kalau tidak susah untuk apa saya belajar? Karena itu saya tidak mau mendapatkan ijazah tanpa kompetensi. Tapi saya punya kompetensi dan ijazah diberikan. Karena itu orang tidak perlu melihat ijazah saya, melihat kompetensi saya saja, mereka menurut saya. Saya masih sampai sekarang itu banyak diundang orang kemana-mana itu bukan gara-gara ijazah. Saya nggak tahu, mereka juga nggak tahu kadang-kadang saya tamat dari mana. Tapi yang mereka tahu adalah saya punya kemampuan untuk menolong mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mereka butuhkan. Jadi demikian Bapak Ibu dikasih Kristus, sekali lagi mari semuanya kita yang mau menjadi pemimpin keluarga, ya, pemimpin dalam kelompok kecil, kita kan semua pemimpin sebenarnya kan. Adalah kita juga belajar kebenaran dan tidak perlu saling menghakimi, tapi saling belajar. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapak Surga